juga memakan korban. Jadi ada beberapa stasiun yang juga dihancurkan. Jadi pencet-pencet ada kayak sandinya. Oh, mungkin kayak gini dulunya waktu digunakannya. Tadi enggak loh, Kang? Tadi enggak. Dan bahkan dia masih nanyain mau beli tiket gitu. Oh. Orangnya mungkin lebih dari satu, jadi mungkin masih ada banyak. Iya, betul. Bisa dilihat seperti yang di depan sana itu sangat ramai sekali. Seperti gambaran yang di depan tadi, Kang, ya? Kepala lumpuhnya ini di sini, lalu diputar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Ya, sahabat coy, kali ini kita berada di Museum Kereta Api Ambarawa. Yang dulunya museum ini dinamakan Stasiun Willem 1. Nah, tentunya sahabat coy masih ingat sih. Dulu kan kita pernah berkunjung ke ini, Kang, ya, ke Benteng Willem 1 kan, di Ambarawa. Ini berdekatan ya, Kang, dengan museum Dekat. ini. Berarti kalau dari sini tuh lokasinya tuh ya di situ ya. Gitu. Jadi masih satu area ya? Masih satu area. Memang ini kan dibangun juga untuk memperlancar ini akses infanterinya Benteng Willem 1 ini. Dan nanti kan dihubungkan langsung ke Magelang. Karena waktu itu memang pusat garnisonnya nanti di Magelang. Oke, sahabat coy, seperti apa keseruannya? Mari ikuti kami di Journey of Indigo. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Jadi sahabat saya di depannya juga ada kayak foto-foto zaman dahulu, foto-foto jadul. Di sini juga ada langsung. Selamat datang. Memang ada korelasinya ya dengan Selamat datang. dan semua perkeretaapian memang di administrasinya semua di sana. Ini ada yang Gambaran dari museum waktu Republik dulu ya, Kang. iya betul. Selamat datang. Oke, teman-teman. Ya. Nah, ini sudah dijelaskan di sini. Jadi stasiun Ambarawa Willem 1 ini diresmikan tanggal 21 Mei 1873. Nah, ini diambil dari nama raja pertama Belanda, yaitu Willem Frederik Prins van Orange Nassau. Nah, ini ya tahunnya. Nah, nanti langsung kameramen bisa nge-shoot ini supaya pemirsa Joy nanti juga bisa baca ya. Dan kemungkinan nanti kalau sahabat Joy mempunyai waktu luang bisa berkunjung ke sini, langsung bisa melihat kondisinya. Yuk, jalan lagi. Nah, ini berarti dulu ini stasiun nih di sini nih ya. Iya, kan? Kemungkinan besar stasiun ini. Cuma sekarang sudah tidak beroperasi. Tapi lokomotifnya ini masih banyak nih, masih ada dan masih bisa digunakan. Seperti gambar yang ada di sini, Kang, ya, lokomotifnya dan relnya
Gigi. Nah ini yang untuk ke arah Magelang. Heeh. Arah ke Magelang itu ada relnya yang bergerigi. Kenapa seperti ini? Karena di Magelang tuh kontur tanahnya tuh berbukit. Jadi memang dibuat demikian rupa biar lokonya ini tidak lepas, tidak lepas dari jalur. Nah untuk bentuknya seperti itu lokonya, sama di gambar ini ya. Yuk kita jalan-jalan lagi. Nah ini juga dijelaskan di sini bahwa lokomotifnya itu mesinnya tuh bertenaga uap, jadi belum diesel, karena dahulu mesin ini masih langka ya untuk mesin diesel tuh. Jadi penggunaannya masih pakai uap, itu bahan bakarnya pakai ini, biasanya pakai kayu dari hutan itu, terus itu dipanaskan sebuah ketel besar gitu. Itu nanti kalau sudah panas dia kan keluar uapnya ini. Nah uap ini akan mendorong, dan dorongan ini yang menghasilkan energi kinetis atau energi gerak semacam itu kan. Oke, yuk gimana? Foto-foto ini masih zaman Belanda Ya, juga, ini waktu masih aktif. Jadi memang saat itu masih dikelola oleh Belanda. Sudah dijelaskan sini, Nederland Indies Spoorweg Maskapai. Yuk. Nah, karena ini sudah modern, ini sudah listrik ya. Dan ini munculnya ini memang di wilayah Batavia. Jadi udah eranya tuh udah era mau kemerdekaan ya. Udah mau era kemerdekaan. Nah, ini jelaskan pada tahun itu ya. Nah ini, untuk kereta api listrik di Batavia membentuk unit baru bernama Electric Spoorwegen. Yuk. Nah ini yang kita sering kita temui. Apa misal? Lokomotif diesel. Ini yang digunakan bukan lagi uap, bukan juga listrik, tapi pakai tenaga mesin diesel. Makanya modelnya juga beda dari Ya, yang modelnya beda. Nah ini tahunnya juga sudah dijelaskan di sini. udah merdeka ya. Ya udah merdeka kalau ini. Nah, tahunnya 1952, jadi udah merdeka. Dan mesin-mesin ini memang diimpor ya, jadi Indonesia belum bisa bikin, jadi masih diimpor dari Belanda sana mesin dieselnya ini. Jadi perkembangannya tuh, sejarah perkembangan perkereta apian tuh ada di sini. Jadi dari masa ke masa sudah dijelaskan di museum sini kan? Dijelaskan. Yuk. Nah, ini yang terkenal ya. Ini yang terkenal, namanya terowongan Lampengan. Bisa dibaca mungkin misal. Jadi terowongan Lampengan ini salah satu terowongan pertama di Jawa Barat ya. Dibuat di Desa Cibokor tahun 1879 sampai 1882. Nah, terowongan ini juga dikenal karena apa? Ada hal-hal mistisnya yang menyelimuti tempat ini. Jadi banyak YouTuber yang kesini juga yang uji nyali lah atau mencari intensitas dari makhluk astralnya di sini. Sebenarnya kalau aku lihat dari fotonya langsung tuh udah kelihatan banget kalau banyak unsur-unsur mistis di dalam terowongan ini. Betul. Itu sudah ada gambaran-gambaran yang misal tangkap nih. Ya. Biasanya memang kalau tempat-tempat seperti ini ya, kalau terowongan ini kan gelap, jarang manusia yang datang ke situ. Otomatis makhluk astral itu akan senang bertempat tinggal di tempat-tempatnya seperti ini. Apalagi misalnya nih di daerah sini pernah terjadi kecelakaan atau semacamnya, dan nanti residual energinya itu akan besar di sini. Berarti bisa dikatakan terekam ya Kang ya? Ya, akan terekam tuh. Bahkan kejadian apapun itu akan terekam di benda-benda yang ada di sini, misalnya di dindingnya atau di tanah atau di relnya itu pasti terekam. Jadi setiap benda mati itu juga bisa merekam suatu kejadian. Dia kayak saksi bisu gitu ya. Iya betul. Oke, sahabat Jai, kita lanjut. Yuk. Dan di sebelah kiri kami ini juga ada kereta-kereta Ya, yang sudah pernah digunakan ya. yang sudah pernah digunakan waktu itu. Nah ini juga ada terowongan, namanya nih
terowongan hijau. Gimana letaknya nih? Yang terletak di Kebumen. sebelah timur stasiun Ijo, sejauh 347 7 meter. meter. Termasuk panjang hampir setengah kilo. Nah, ini di Kabupaten Kebumen. Dan ini juga dibangun oleh staf Sportwagen ya. Sama, ini juga dibikinkan terowongan. Dan biasanya tempat-tempat seperti ini memang memiliki daya tarik untuk konten kreator ini biasanya. Apalagi yang nyali Kang ya. Ya, apalagi yang channelnya tuh biasanya kayak penelusuran lah dan semacamnya tuh pasti seneng tempat-tempat seperti ini. Yuk. Nah, ini juga ada namanya Sasak Sat Tunnel atau terowongan Sasak Sat. Sasak Sat ini dibangun antara tahun 1902 sampai 1903, jadi 1 tahun. Nah, ini letaknya di antara Purwakarta dan Padalarang. Jadi masuknya sudah Indonesia Baratan ya. Kalau melihat dari fotonya sendiri kan begini. Ini proses pembuatannya terowongan atau bagaimana ini model fotonya ini yang tertera di gambar ini? Ini kalau aku melihat, ini ada semacam kayak kerja rodi. Jadi memang menggunakan warga sekitar untuk menggali ini. Makanya terowongan yang sepanjang 949,19 meter atau hampir 1 kilo ini dibangunnya juga lama nih, 1 tahun. Jadi menggali itu memang lama. Jadi melibatkan banyak orang yang aku lihat di sini, melibatkan banyak orang. Karena memang pada saat itu mesin berat itu belum ada kan. Mesin berat masih belum manual ada, Kang ya? Masih manual semua pakai tenaga manusia. Bahkan bisa jadi ini juga memakan korban. Mungkin dari adik misal sudah ada gambaran nih tentang terowongan yang tergambar di depan ini ya, dan tadi sedikit sudah dijelaskan sama Kang Dominic. Kalau aku lihatnya ini di dalam terowongan ini banyak aura kesedihan dan bahkan aku dapat kayak rekaman gitu, masih ada suara-suara kayak orang yang sibuk bekerja gitu. Pas masih pembuatan masih ada suara kayak suara Orang gali itu ya? Iya. Ya, betul. Orang gali terus ada kayak paksaan gitu ya. Iya. Ada paksaan. Jadi ada keluhan di sana. Dan bahkan aku dapat rekaman juga itu sebenarnya pas pembuatan itu di bagian dindingnya itu banyak kayak ceceran darah gitu. Oke, kita lanjut ya. Yuk. Anjay. Nah, ini aku langsung menangkap di sini. Ini namanya terowongan Wilhelmina. Ini kayaknya diambil dari salah satu nama seorang tokoh atau wanita ya, wanita dari Belanda. Coba dicek. Disebut dengan terowongan Wilhelmina Helena. Mana yang mana? Ratu dari Gajah Belanda. Nah, dari namanya aja udah kelihatan kalau ini memang diambil dari nama ratunya. Jadi kalau stasiun ini nama rajanya, ini nama ratunya. Ya, bisa jadi seperti itu. Ini di ini ya. Letaknya di mana tuh Kang? Banjar Siculang rutenya. Ini pada 13 Februari 1981. Jadi ini udah ini ya. Saya belum lahir nih. Terus kalau dari fotonya ini kan jamnya siang ya. Cuman ini walaupun siang pun udah banyak banyak aura-aura mistis dan aura negatifnya. Kali ini lebih banyak aura negatifnya dibanding yang di sana-sana tadi ya. Ini lebih banyak negatifnya. Di daerah ini ya, Banjar, Pangandaran dan Siculang. Lumayan panjang juga ya Kang. Jadi panjangnya ini 1116 meter. Jadi 1 kilo lebih 100 meter. 116 meter. Berarti juga lumayan panjang juga, dan melihat dari fotonya ini auranya sudah ngeri sekali. Udah bisa ini ya. Tapi ini kayaknya sudah tidak dipakai kayaknya karena udah dipalang ya. Dan tidak aktif. Oke, kita lanjut lagi sahabat Joy. Nah, di sini juga ditemukan jembatan Progo. Dari namanya sudah kelihatan nih Jogja. Sering kita temui ini jembatan ini. Ini foto tempo dulu dan ini foto tempo sekarang ya. Ya, ini udah diperbarui. Jadi kalau yang dulu Seperti ini. seperti ini. Sekarang tambahin ini. Ya, udah model lengkung, lebih kuat. Ayo, jalan lagi ya. Mungkin langsung aja ya. Ini juga Sama. Nih, sama masih sama.
Nih. Ini tuh kamu. Banyak banget logonya yang pernah digunakan. Ini ada nomor-nomornya. Nah, ini ya, dari logonya ini ada nomor-nomornya, ada kodenya. Ini apaan? Ini lampu. Ini lampu. Lampu penanda. Ini di dalamnya ada ini. Oh iya, ada ini. Nah. Kalau dulu tuh lampunya bukan listrik gini, ini kan dikasih pitingan listrik. Kalau dulu kayak listrik gitu, kayak dari minyak tanah itu ya. Nanti dimasukkan sini sebagai penanda. Yuk. Nanti dulu ditarik juga pakai ini ya, pakai mobil yang dimodif. Jadi bukan lokomotif tapi mobil yang dimodif. Ini mungkin ada penjelasannya. Nah ini modifikasi kendaraan Jeep tentara Belanda. Tahun 47 di daerah Sukabumi ya. Karena tahun 47 itu setelah tahun kemerdekaan tuh dari Belanda tuh banyak mengirim Jeep-Jeep untuk perang itu ya. Jadi sebagian digunakan untuk narik ini gerbang. Yuk. Ini antara tentara Belanda dengan tentara kita nih saling berjabat tangan. Nah ini loh, jadi kendaraan jeepnya itu diangkutnya juga pakai kereta nih, karena memang khusus untuk yang di Ambarawa sini itu biasanya untuk mengangkut artilerinya. Seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, ini untuk mensupport benteng Wilhelm I-nya. Jadi mengangkut peralatan artileri seperti mobil jeep atau peralatan yang lainnya. Meriam juga. Ya. Yuk. Ini palang merah zaman Belanda itu mengevakuasi penduduk berasal dari Gombong. Gombong tuh Jogja ke barat, itu daerah Gombong. Nah, di sini palang merahnya juga semua dari Belanda. Ya, makanya banyak kayak residual energi yang berupa perawat itu juga noni-noni. Nah, kayak kemarin yang diceritakan adik kita misal di Benteng Wilhelm II itu kan juga ada kayak noni-noni terpenggal kepalanya, itu juga dari Inggris. Rata-rata palang merah itu juga dari sana karena peralatan untuk medisnya lebih lengkap dari luar. Ini apa? Nah jadi gini, dua foto ini ya, pertama. Ini bukti perjuangan dari tentara nasional kita. Jadi sempat perang nih sama Belanda. Jadi ada beberapa stasiun yang juga dihancurkan, dirusak. Nah ini salah satu fotonya ini. Bukan ke Bandung, Surabaya, tapi ke Bandung Ambarawa ya. Ini untuk menghibur pengunjung yang datang di sini kan ya. Iya. Nah, di sana juga ada kereta pustaka. Jadi dalamnya itu perpustakaan. Lambangnya Wahana Jaya Pertiwi. Mungkin bisa di set ada kameramen. Ini perkembangannya ya, ini mulai dari tahun ke tahun ini.
Tahu nggak apa artinya Buitenzorg? Ya. Istana Bogor. Jadi zaman kolonial Belanda, zaman VOC itu dulu nggak ada kota Bogor nih, adanya Buitenzorg. Kalau Jakarta itu Batavia. Istana Bogor. Tiketnya berapa ya tadi? 100.000 per orang. 100.000 per orang. Nah ini sahabat Joy, kalau kesini nanti bisa jalan-jalan pakai keretanya yang lama itu, tiketnya sekitar 100.000 per orang. Berkas-berkas dan dokumen yang waktu itu digunakan. Tidak semacam ini ya. Ini mungkin kayak ini ya, kayak untuk menandai apa ini. Nah ini dokumen-dokumennya. Nah ini kira-kira membuka dokumennya. Ini programnya, ini nanti fotonya di ini. Jadi kalau gini ya, kalau ngirim pesan antar stasiun, itu misalnya di stasiun 1 ini dia mau memberangkatkan keretanya. Nanti dari stasiun yang sini ini memberitahukan ke stasiun berikutnya pakai telepon ini. Jadi pencet-pencet ada kayak sandinya. Jadi ini keberangkatan mau datang sana. Biar nanti tidak kecelakaan. Ini alatnya nanti bisa di-shoot. Nah, karena yang bersih ini sudah kemajuan Ya, zaman ini eranya sudah pakai telepon. Kalau dulu belum telepon, pakainya Telegraf. telegraf itu ya. Nah, ini sudah kemajuan dan ini mulai dari yang paling model kayak ini sudah seperti ini, seperti kayak diputar gini ya, tombol nomornya putar, tombol nomornya putar. Sudah zaman dahulu. Nah kalau ini modelnya kok ini setauku ini di bawah tentaranya biasanya, tentaranya itu bawah ini, terus kalau mau telepon itu diputar dulu baru gini. Nah ini ada putarannya. Ini juga. Ini juga, cuman ini lebih lama ya. Ini lebih lama karena apa? Nanti bagian telinga dengan bagian mic-nya tuh beda, terpisah. Yang bawah itu mic, yang ini bagian telinga. Jadi putar gini, terus sambil gini. Ini lebih ribet ya. Lebih ribet karena ini awalnya seperti ini. Lebih canggih sih daripada telegrafnya itu. Ini sudah pakai model telepon. mesin tempel cuma dulu Ya ini tiketnya, nomornya seperti ini. Jadi ini, ini ada angkatannya di blok gitu ya. Warnanya keras. Nah, kalau ini sampai saat ini juga digunakan, masih ada. Cuman kalau sekarang tuh warnanya hijau itu lebih bagus ya, kayak gini tapi besar. Kalau dulu nih pakai ini, pakai bambu itu anyaman bambu yang dicat warna merah. berarti untuk bertanda ini kalau kereta mau berhenti atau Ya, kalau merah ini berhenti, kalau hijau ini berarti tandanya boleh berangkat. Nah terus pakai ini, kalau dulu, kalau sekarang itu pakai kayak ini ya, kayak ada kulit khusus untuk pemberangkatan itu. Nah kalau dulu nggak pakai kulit tapi pakainya ini kayak trompet ini. Jadi nanti ditiup, ini gini kan, ditiup berarti tanda sudah bisa jalan. Nah ini juga kompartemen di keretanya. Jadi nanti di depannya kereta tuh ada ini, ada gininya itu tanda kalau malam. Kalau pengendara malam itu kan nggak kelihatan nih kereta apa bukan. Nah karena di depannya ada ini, ada penerangannya, nanti dalamnya ada apinya gitu ya, kayak
Kayak lampu. Lampu minyak itu. Ini kan seperti tadi gambar yang Ya, di cuma tadi dicat. Nah, ini lampu inside ini ya. Jadi itu penanda. Oh, di sini masih kelihatan jelas ini. Ya. Kalau tadi kan pakai piteng lampu tuh Kang. Ya itu udah dimodif. Yang bentuk aslinya ini. Ini yang asli. Ini speedometer lokomotifnya ya. Speedometernya ini kan digunakan untuk mesin uap. Kecepatannya tuh bisa dideteksi dari speedometer uap ini. Kalau ini lemari tiket ya, lemari tiket. Nah, yang paling menarik lagi Ini ada sempoa. ditemukan ya alat untuk menghitung ini. Iya. Dari mulai sempoa, mesin hitung. Nah dulu pakai sempoa karena memang belum ada alatnya. Terbuat dari kayu kan ya? Ya, kalau sempoa pasti kayu. Nah, terus perkembangan zaman alatnya udah canggih nih kayak gini. Ini kayak kalkulator ya? Ya, semacam kalkulator. Ini juga sama mesin hitung. Mesin hitung. Ada mereknya nih. Buruk, Friden, Monroe, Buruk. Ada mereknya. Berarti memang didatangkan dari luar juga. Dari namanya sudah kelihatan. Yuk. Oke. Alat pemadam kebakaran. Jadi model kayak gini ya. Kayak pompa. Iya. Jadi ini kayak model kayak di kayu-kayu gitu loh. Di kayu-kayu nanti jalan tuh ya. Pompa ini. Ini. Oh, mungkin kayak gini dulunya waktu digunakannya. Di kayu gitu ya. Heeh. Ini berarti menyemburkan air gitu ya. Kemungkinan besar ya, Kang. Ini kayak menyemburkan air gitu ya. Ini yang lebih besar. Jadi ini kayak ada Oh, nanti ke air. Ada nambah ke air lah. Ini kayak mesin pompa ini. Nanti kan di kayu-kayu gini. Manual. Di pompa di kayu gini kan akhirnya keluar air ya. Ini mesin pompanya nih jual nih. Untuk ambil air dari sini terus disemburkannya ke sana. Atau mungkin sebaliknya, ambilnya dari sana terus semburkannya ke sini. Kayaknya ini intinya ini mesin Pompa. pompanya. Untuk, yang satu ini untuk nyedot, yang satu untuk nyembur. Jadi ini ketika gini kan ini nyedot nih. Nah, ketika diturunkan gini, ini nyembur, sana nyedot, nyembur lagi gitu maksudnya. Jadi mesinnya mekanis ya, masih zaman dahulu. Yuk. Kalau di daerah sini, bagian sini tuh memang jarang dikunjungi pengunjung, jarang dikunjungi. Tapi justru tempat seperti ini tuh bagus untuk diulang. Kalau Kayak ini. Nah ini kerennya ini. diperkirakan Ini hanya diperkirakan ya karena tidak jelas tahunnya juga. Diperkirakan nih datang ke Hindia Belanda pada tahun 1890-an. Ini keren ini milik perusahaan kereta api swasta Netherlands Indisch Spoorwegen Maatschappij atau NISM NIS. malah sekarang jarang diperhatikan Kang ya di museum ini ya. Ini kan keren ini untuk ngangkat benda-benda berat itu kan pakai. Tapi ya masih manual ya, jadi diputer gitu modelnya. Diputer nanti sana jadi terangkat. Ini kan ada kayak semacam kabelnya nih. Kabel yang gulungnya ini manual ini. Manual pakai ini. Memang dibangun khusus untuk mengangkut benda-benda berat. Nah, ini mungkin juga ini ya, bekas-bekas lokomotifnya ya, sudah tidak digunakan. Itu roda-rodanya lokomotif yang sudah tidak digunakan. Bahkan ada itu, ada kepala lokonya itu ya.
kepala lokomotifnya sudah tidak digunakan. Ini juga sama. Ya, gimana Kang? Jadi waktu aku megang ini tuh, Heeh. ini posisinya kayak lari kencang nih. Kencang lari. Kayak masih aktif gitu Kang ya? Iya, jadi lari kencang banget. Anu ya, minyaknya mambu ya? Iya, Heeh. jadi minyaknya masih. Heeh. Minyaknya ini Oh ya. tadi enggak loh Kang? Tadi enggak. Nah ini sahabat Joy, agak aneh ya. Heeh. Jadi kita bau minyaknya nih, minyak. Kurang tahu ya minyak bahan bakarnya ini. Bahan bakarnya Kang kayaknya. Tapi kalau dilihat dari dasarnya ini memang bagian body, ya. bodi bawah. Kayak bodi bawah gitu, rangka bawah. Cuman ini kayaknya bagian lokonya. Nah ini remnya ini ya. Ini rem. Jadi karena rodanya tuh besi, Heeh. remnya ini juga dari besi nih. Nah biasanya kalau ngerem tuh sampai ada percikan apinya itu loh. Karena besi ketemu besi nih. Nah jadi ketemu percikan apinya ini. Jadi kalau bentuknya seperti ini adalah gerbang pengangkut bahan bangunan atau bahan hasil bumi. Itu diangkutnya seperti ini. Biasanya kayak batu, tanah, terus bahan hasil bumi itu kayak ketela dan semacamnya itu, rempah-rempah tuh diangkutnya pakai ini. Nah ini halte Kepuh. Jadi dulu haltenya tuh kayak gini nih. Ini waktu masih beroperasi ya. Halte Kepuh. Dan ini bangunnya Desa ini Kepuh. di lintas Turusan Solo, Purwosari, Wonogiri, sepanjang 32 km. Diresmikan 1 April 1922 sebelum kemerdekaan. Jadi ini kayak halte ini. Kayak halte itu. Ini kan juga ada loket pembelian tiketnya. Masih tradisional dari kayu ya. Ini halte Kepuh. Kepuh ini di Kecamatan Muter Sukoharjo. Terus dibawa ke sini ya. Karena sudah tidak dipakai, dibawa ke sini buat kepentingan museum. Terus kalau di sini aku ngeliat ada satu entitas, dia itu masih pakai baju seragam lengkap gitu. Masih Seragam pegawai. Iya. Pegawai halte ya. Dan bahkan dia masih nanyain mau beli tiket gitu. Ini ada sisa-sisa residunya di sini. Nah ini ya, adik kita misal menangkap energinya, ada residunya di sini. Jadi masih ada karyawannya itu nanya ini saya. Malah kita ditawarin nih ya tiketnya ya. Mana ya? Dan ini juga sama ya, sebelah ini juga halte. Ini di halte Kalisamin. Di Purwokarto, Sukoharjo. Nah, ini di Sukoharjo, Purwokarto. Jadi seperti ini. Tiketnya dulu. Belinya di sini. Tapi sangat tradisional sekali Kang ya. Karena ini sudah tidak digunakan, jadi diangkut pakai truk nih. Nah, diangkut pakai truk dibawa ke sini. Jadi ini sudah tidak digunakan, tapi ini kan masih jadi bagian asetnya perusahaan perkereta apian Ambarawa, jadi diangkut ke sini. Halte Kalisamin. Ini sama tahunnya 1922, 1 April ya. Masih jadi satu rangkaian sama yang sebelah itu. Semua halte masih pakai kayu ya? Zaman dulu ya pakai kayu. Tapi enggak, kalau stasiun tuh udah bangunannya udah pakai bangunan permanen. Tapi kalau halte-halte itu kan mungkin kalau sekarang tuh stasiun kecil ya. Stasiun kecil-kecil itu pakai halte gini. Untuk pembelian tiket lah. Iya. Yuk. Halte Tekaran. Ini halte Tronewan. Di gambar aslinya seperti ini.
Ini memang dipindah ke sini juga dibangunnya hampir mirip ya, dibuat hampir mirip. Cuman ini kan masih seng dulu, ini sudah direnov. Nah ininya masih sama nih, pintunya juga masih sama, makanya dari sini. Coba dicek dulu Dek Misel. Kalau di sini kayaknya dari rumahnya lebih gede. Heeh. Kalau pas dulu orangnya mungkin lebih dari satu, jadi mungkin masih ada banyak. Iya betul. Aku melihatnya juga gitu, karena salah satu ini ya di halte Kronelan ini kayaknya haltenya lumayan ramai. Ini di antara stasiun Solo Kota, nah kan kelihatan Solo Kota, dan halte Kalisamin. Jadi sebelum halte Kalisamin itu ada halte ini, jadi masih di seputaran kota Solo, makanya agak gede ya, agak besar. Nah ini bisa apa ya, bisa ketemu nih, oh ternyata haltenya besar, letaknya pun juga tidak jauh dari kota, karena peminatnya juga masih Banyak waktu itu. ini juga salah satu yang besar juga ya di sini. Nah, ini halte Tekaran, coba cek ya. Nah ini juga sama, ini di Selogiri Wonogiri, jadi masih di kota ini. Jadi halte yang di area kota itu lebih besar nih, kayak gini kayak itu yang di Solo, ini yang di Wonogiri. Jadi semua halte ini antara Solo dan Wonogiri. Yang dua ini dari Sukoharjo. Jadi setelah Solo itu Sukoharjo ini, baru ini Wonogiri. Wonogiri. Dan ini juga agak besar kan ya? Iya, kanan di kota. Itu juga masih ada kan? Sebelah sana ini. Sebelah sana nih. Dulu di Cikoya ini. Ini di Cikoya. Kalau itu di Citayur. Citayur. Ayo sana yuk. Lebih sederhana itu tempatnya. Enggak seperti loket. Nah ini beda bentuknya. Ini yang ini sama di Cikoya ya. Yang di Citayur. Nah, ini. Jadi gini, ruang tunggunya gini. Ini juga masih ini. Masih kayu ya? Masih kayu. Masih asli nih Kang ya? Ini asli. Ini kan kayak besi-besinya ini kan didatangkan dari Belanda. Nah, ini model loketnya gini, terbuka, nggak kayak yang sana ya, beda. Kalau dari namanya kayak ini ya, daerah Jawa Baratan Iya. namanya nih. Ini kalau kita pengen berwisata pakai keretanya ya ini jam 11 ya kayaknya. Iya. Nah setengah 11 ini sudah datang keretanya, jadi yang naik kereta pengen berwisata ini bayarnya tiketnya 100.000 per orang ya. Keretanya pakai ini ya. Ini sudah pakai diesel tapi ternyata masih pakai diesel. Coba nanti lihat fit lewat sini kan, kita tanya. Ini kepalanya keluar duluan. Bapak coba sana yuk. Dan bangunannya kelihatan Belanda sekali ya misalnya. Iya. Masih aslinya ini. Mirip di Lawang Sewu ya bangunannya. Iya. Ornamennya tuh Pintunya gede. ya. Oh, berarti Pindah. putar ya. Pindah haluan. Oh, ternyata gini ya teman. Itu logonya itu tapi kepalanya ke sini. Dia pindah nih nanti di sebelah sana. Nariknya berarti arahnya ke sana. Nanti pindah kepala aja. Yo naik kereta api. Nah, buat sahabat Joy, selain di sini bisa melihat sejarahnya perkereta apian zaman dahulu sampai sekarang, dan
sekarang juga masih bisa nih menikmati kereta apinya. Bisa dilihat seperti yang di depan sana itu sangat ramai sekali pengunjung yang jalan-jalan dengan kereta yang ada di sini. Di daerah Magelang itu ada jalur yang keretanya tuh memakai roda bergerigi. Nah, salah satu contohnya ini. Oh. Oh, berarti seperti gambaran yang di depan tadi, Kang ya? Ya, betul. Contohnya. Jadi kalau ada geriginya ini dia tidak turun. Heeh. Karena kan jalannya kadang nanjak kan. Heeh. Kadang nanjak. Jadi pakai yang bergerigi ini jadi aman. Dia kan tidak bisa mundur. Jadi ini bisa difungsikan untuk memindah keretanya itu. Jadi nanti kepala lokonya ini di sini, lalu diputar nih, putar. Nah, jadi bisa merubah arah lokonya itu. Ini kayak pengalian jalur gitu. Iya, bisa digunakan untuk pengalian jalur, memutar lokonya itu.
Ya, mungkin sampai saat ini masih digunakan Kang? Oh kalau sekarang enggak, karena itu dari kunci ya, itu dari kunci. Kalau zaman dulu itu enggak ada kuncinya, itu enggak ada kunci. Cuma nanti kalau memindah posisi kepala logonya itu diputar. Jadi logonya di tengah itu lalu diputar. Nah, jadi logonya hadapnya bisa berubah. Oke gitu ya sahabat cuy. Sahabat cuy, ini tadi hasil jalan-jalan kami bersama tim di Museum Kereta Api Ambarawa. Kita di sini bisa mengenal nih dari masa ke masa perkereta apian di Indonesia. Dan mudah-mudahan tayangan kita kali ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat Joy yang ada di luar sana. Tentunya kita ini jangan lupa dengan sejarah yang pernah ada di Indonesia. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu, rahayu, rahayu.